Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi baik-baik saja. Semoga keluarganya pun juga dalam kondisi yang sehat selalu. Dan jangan lupa untuk senantiasa beribadah, dan jangan lupa selalu untuk berbakti kepada orang tua, dan jangan lupa untuk selalu menebarkan manfaat kepada sesama semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Syam jadi kepikiran nih tentang kalian. Mungkin awal-awalnya kalian ketika dapat informasi bahwa kalian disuruh untuk belajar di rumah, pasti kalian awal-awal seneng banget ya kan. Nggak usah malu, coba ngaku aja ya kan. Tapi sekarang makin lama kok daring terus, kok dari online terus, kayak akhirnya muncul kebosanan, akhirnya muncul kejenuhan, iya nggak? Akhirnya antara masuk sekolah sama libur itu kayak nggak ada bedanya gitu ya kan. Nah, di sini Pak Syam akan membahas tentang tips-tips agar kalian itu membiasakan diri belajar daring dan tidak gampang jenuh. Nah, bagaimana tips-tipsnya? Berikut tips-tipsnya. Yang pertama, kalian harus punya komunikasi. Jadi ketika kalian mengalami masa daring atau belajar jarak jauh online kayak gini nih, kalian harus punya komunikasi. Komunikasi kemana, Pak? Komunikasi ke guru lah, ini yang pertama. Komunikasi kepada guru itu penting banget agar kalian itu lebih memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru. Jangan diem aja, nanti kalau diem aja kalian nggak bakal ngerti ya kan. Yang kedua, kalian kudu punya komunikasi kepada teman-teman kalian. Walaupun jarak memisahkan kalian, itu tidak berarti kalian harus tidak usah komunikasi. Kalian justru harus jalin komunikasi antar teman-teman kalian. Kalau mungkin seumpama kalian bilang, saya kan masih anak baru, bagaimana bisa komunikasi gitu, maka kalian bisa usulkan loh kepada guru kalian agar mengadakan komunikasi lewat daring jarak jauh, kemudian saling berkenalan satu sama lain, ngobrol aja lah seharian itu di jam sekian sampai jam sekian itu ngobrol-ngobrol melulu gitu. Ya silahkan, nggak apa-apa. Dengan begitu kalian akan lebih memahami teman kalian. Atau kalian saling bertukar nomor telepon, nomor WA. Jangan malu-malu untuk memulai menyapanya, assalamualaikum gitu. Ngobrol aja, tanyain apa kesukaan dia, kemudian bagaimana kabarnya, dan seterusnya gitu. Enak kok sebenarnya. Mungkin yang berat di awalnya ya, tapi kalau sudah dijalanin enak kok sebenarnya. Dengan komunikasi ini kepada guru, komunikasi kepada teman-teman, komunikasi, maka kalian akan bisa merasakan nyaman ketika kalian melakukan daring atau pembelajaran jarak jauh ini. Kemudian yang kedua, aktif berdiskusi. Jadi ketika kalian dalam kondisi pembelajaran bersama dengan guru dan teman-teman, aktiflah untuk diskusi, ngobrol. Aktif untuk bertanya, aktif untuk menyampaikan pendapat, aktif untuk menyimak, dan seterusnya. Dengan kalian aktif berdiskusi, maka kalian akan lebih gampang menyerap semua pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh guru, dan kemudian juga kalian bisa membawakan manfaat kepada teman-teman kalian karena kalian suka nanya. Jangan bertanya walaupun pertanyaan itu mungkin kita sudah paham ya, tapi kalau ada teman yang belum paham, kemudian gara-gara kalian tanya, kemudian mereka jadi paham, akhirnya kalian juga dapat pahalanya juga kan, iya kan? Dan dengan berdiskusi maka akan memperdalam keilmuan yang kita dapatkan. Kemudian yang ketiga, memanage waktu dengan baik dan benar. Anak-anak yang tidak bisa memanage waktu dengan baik dan benar tentunya akan terus ketinggalan gitu. Dan ketertinggalan itu kan bahaya, akhirnya menyebabkan kita keteteran, kita kelabakan menghadapi pelajaran-pelajaran. Akhirnya ada kesan seolah-olah yang namanya pelajaran itu bikin enak, bikin muak, bikin repot, bikin ribet lah, macam-macam. Mending main aja, akhirnya nggak dikerjakan. Kalau sudah nggak dikerjakan, akhirnya apa? Nggak dapat nilai. Kalau nggak dapat nilai akhirnya apa? Ya akhirnya nggak lulus. Kalau nggak lulus gimana? Kalau nggak lulus ya nggak bisa naik kelas. Aduh, repot banget ya kan.
emang mau ngulang dari awal, dari tahun tahun sebelumnya bareng sama anak-anak baru atau adik kelas? Malu kan? Oke, berarti kalian harus bisa memanage waktu dengan baik dan benar, sehingga waktu kalian tidak terbuang sia-sia dan kalian tidak ada hal-hal yang buruk yang bisa menimpa kalian karena kalian on time. Enak dong. Yang keempat, kalian kudu bisa bersosialisasi. Sosialisasi ini penting, terutama kepada keluarga, kemudian juga kepada teman-teman kalian. Nah, sosialisasi di sini jangan kemudian kalian anggap sebagai pokoknya kalian membebani, seolah-olah membebani keluarga dengan tugas-tugas seabrek kalian. Jangan. Jadi tugas-tugas kalian itu tanggung jawab kalian. Tapi sosialisasi dengan keluarga maksudnya gimana? Agar kalian itu bisa terhibur, enak, enjoy gitu, melaksanakan aktivitas sehari-hari itu enak gitu. Kemudian sama teman-teman kalian tetap jaga hubungan silaturahimnya. Kalau kita terus menerus punya hubungan yang baik dengan bersosialisasi dengan teman, maka tugas apapun itu ringan, karena tiap kali ada tugas kita kontak teman-teman kita, gimana, atau kalian langsung kontak ke guru. Kalau kalian kemudian punya rasa segan sama guru, sungkan sama guru, ya kalian tanyalah ke teman-teman kalian atau teman-teman yang memiliki keberanian untuk nanya ke guru. Jadi jangan diem aja ya, karena kalau kalian diem ibaratnya kayak air itu kalau diem lama kelamaan rusak, karena di dalamnya ada kuman, ada bakteri berbahaya, kemudian ada jentik-jentik nyamuk, jadi sarang penyakit lah pokoknya ya kan. Tapi kalau air itu berjalan, air itu bergerak terus menerus mengalir, maka akan membuat sehat si air itu ya. Paham kan ya? Oke, mungkin gitu dulu dari Pak Syam. Kalau tetap jenuh gimana Pak? Ya, kalau tetap jenuh ada baiknya lah kalian jalan-jalan. Nah, nggak apa-apa jalan-jalan sesekali, tapi tetap ya pakai masker, jaga jarak, kemudian juga jauhi tempat-tempat keramaian. Jadi cari tempat-tempat yang agak sepi gitu, yang bisa membuat kalian fresh ya. Nah, mungkin bersepeda, mungkin berjalan kaki, boleh silahkan. Oke, mungkin gitu dulu pertemuan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Pak Syam mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah biridau wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi baik-baik saja. Semoga keluarganya pun juga dalam kondisi yang sehat selalu. Dan jangan lupa untuk senantiasa beribadah, dan jangan lupa selalu untuk berbakti kepada orang tua, dan jangan lupa untuk selalu menebarkan manfaat kepada sesama semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Syam jadi kepikiran nih tentang kalian. Mungkin awal-awalnya kalian ketika dapat informasi bahwa kalian disuruh untuk belajar di rumah, pasti kalian awal-awal seneng banget ya kan. Nggak usah malu, coba ngaku aja ya kan. Tapi sekarang makin lama kok daring terus, kok dari online terus, kayak akhirnya muncul kebosanan, akhirnya muncul kejenuhan, iya nggak? Akhirnya antara masuk sekolah sama libur itu kayak nggak ada bedanya gitu ya kan. Nah, di sini Pak Syam akan membahas tentang tips-tips agar kalian itu membiasakan diri belajar daring dan tidak gampang jenuh. Nah, bagaimana tips-tipsnya? Berikut tips-tipsnya. Yang pertama, kalian harus punya komunikasi. Jadi ketika kalian mengalami masa daring atau belajar jarak jauh online kayak gini nih, kalian harus punya komunikasi. Komunikasi kemana Pak? Komunikasi ke guru lah, ini yang pertama. Komunikasi kepada guru itu penting banget agar kalian itu lebih memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru. Jangan diem aja, nanti kalau diem aja kalian gak bakal ngerti ya kan. Yang kedua, kalian kudu punya komunikasi kepada teman-teman kalian.
walaupun jarak memisahkan kalian, itu tidak berarti kalian harus tidak usah komunikasi. Kalian justru harus jalin komunikasi antar teman-teman kalian. Kalau mungkin seumpama kalian bilang, saya kan masih anak baru, bagaimana bisa komunikasi gitu, maka kalian bisa usulkan loh kepada guru kalian agar mengadakan komunikasi lewat daring jarak jauh, kemudian saling berkenalan satu sama lain, ngobrol aja lah seharian itu, di jam sekian sampai jam sekian itu ngobrol-ngobrol melulu gitu. Ya silahkan, nggak apa-apa. Dengan begitu kalian akan lebih memahami teman kalian. Atau kalian saling bertukar nomor telepon, nomor WA. Jangan malu-malu untuk memulai menyapanya, assalamualaikum gitu. Ngobrol aja, tanyain apa kesukaan dia, kemudian bagaimana kabarnya, dan seterusnya gitu. Enak kok sebenarnya. Mungkin yang berat di awalnya ya, tapi kalau sudah dijalanin enak kok sebenarnya. Dengan komunikasi ini kepada guru komunikasi, kepada teman-teman komunikasi, maka kalian akan bisa merasakan nyaman ketika kalian melakukan daring atau pembelajaran jarak jauh ini. Kemudian yang kedua, aktif berdiskusi. Ketika kalian dalam kondisi pembelajaran bersama dengan guru dan teman-teman, aktiflah untuk diskusi, ngobrol, aktif untuk bertanya, aktif untuk menyampaikan pendapat, aktif untuk menyimak, dan seterusnya. Dengan kalian aktif berdiskusi, maka kalian akan lebih gampang menyerap semua pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh guru, dan kemudian juga kalian bisa membawakan manfaat kepada teman-teman kalian karena kalian suka nanya. Dengan bertanya, walaupun pertanyaan itu mungkin kita sudah paham ya, tapi kalau ada teman yang belum paham, kemudian gara-gara kalian tanya, kemudian mereka jadi paham, akhirnya kalian juga dapat pahalanya juga kan, iya kan? Dan dengan berdiskusi maka akan memperdalam keilmuan yang kita dapatkan. Kemudian yang ketiga, memanage waktu dengan baik dan benar. Anak-anak yang tidak bisa memanage waktu dengan baik dan benar tentunya akan terus ketinggalan gitu. Dan ketertinggalan itu kan bahaya, akhirnya menyebabkan kita keteteran, kita kelabakan menghadapi pelajaran-pelajaran. Akhirnya ada kesan seolah-olah yang namanya pelajaran itu bikin enek, bikin muak, bikin repot, bikin ribet lah, macam-macam. Mending main aja, akhirnya nggak dikerjakan. Kalau sudah nggak dikerjakan, akhirnya apa? Nggak dapat nilai. Kalau nggak dapat nilai, akhirnya apa? Ya akhirnya nggak lulus. Kalau nggak lulus gimana? Kalau nggak lulus ya nggak bisa naik kelas. Aduh, repot banget ya kan? Emang mau ngulang dari awal, dari tahun tahun sebelumnya bareng sama anak-anak baru atau adik kelas? Malu kan? Oke, berarti kalian harus bisa memanage waktu dengan baik dan benar, sehingga waktu kalian tidak terbuang sia-sia dan kalian tidak ada hal-hal yang buruk yang bisa menimpa kalian karena kalian on time. Enak dong. Yang keempat, kalian kudu bisa bersosialisasi. Sosialisasi ini penting, terutama kepada keluarga, kemudian juga kepada teman-teman kalian. Nah, sosialisasi di sini jangan kemudian kalian anggap sebagai pokoknya kalian membebani, seolah-olah membebani keluarga dengan tugas-tugas seabrek kalian. Jangan. Jadi tugas-tugas kalian itu tanggung jawab kalian. Tapi sosialisasi dengan keluarga maksudnya gimana? Agar kalian itu bisa terhibur, enak, enjoy gitu, melaksanakan aktivitas sehari-hari itu enak gitu. Kemudian sama teman-teman kalian tetap jaga hubungan silaturahimnya. Kalau kita terus-menerus punya hubungan yang baik dengan bersosialisasi dengan teman, maka tugas apapun itu ringan, karena tiap kali ada tugas kita kontak teman-teman kita, gimana, atau kalian langsung kontak ke guru. Kalau kalian kemudian punya rasa segan sama guru, sungkan sama guru, ya kalian tanyalah ke teman-teman kalian atau teman-teman yang memiliki keberanian untuk nanya ke guru. Jadi jangan diem aja ya, karena kalau kalian diem ibaratnya kayak air itu kalau diem lama kelamaan rusak.
karena di dalamnya ada kuman, ada bakteri berbahaya, kemudian ada jentik-jentik nyamuk, jadi sarang penyakit lah pokoknya ya kan. Tapi kalau air itu berjalan, air itu bergerak terus menerus mengalir, maka akan membuat sehat si air itu ya. Paham kan ya? Oke, mungkin gitu dulu dari Pak Syam. Kalau tetap jenuh gimana Pak? Ya, kalau tetap jenuh ada baiknya lah kalian jalan-jalan. Nah, nggak apa-apa jalan-jalan sesekali, tapi tetap ya pakai masker, jaga jarak, kemudian juga jauhi tempat-tempat keramaian. Jadi cari tempat-tempat yang agak sepi gitu, yang bisa membuat kalian fresh. Ya, nah, mungkin bersepeda, mungkin berjalan kaki, boleh silahkan. Oke, mungkin gitu dulu pertemuan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Pak Syam mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah biridau wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.